Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini. Ini 1 Juni sampai 15 Juni 2023 dan ini energi general, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya teman-teman ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa ya. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml harganya 85.000 dan ini 50 ml harganya 130.000. Ini contoh botol aja ya. Ini buat laki-laki dan perempuan dan ini manfaatnya untuk asihan biar disenang oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki dan bisa buat usaha dagang juga. Ini bedak wardah ya teman-teman. Ini bedak aura. Ini manfaatnya biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya, disenangi oleh banyak orang. Seperti itu harganya 120.000. Dan bagi kalian yang berkenan memiliki produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Bagi yang mau personal reading, pembacaan garis tangan, konsultasi, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Pembacaan garis tangan itu seperti misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan dan kehidupan masa tua itu seperti apa, seperti itu sih. Itu dan itu biayanya sekitar 100.000 ya untuk pembacaan garis tangan. Kehidupan zodiak Gemini 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Di sini seperti banyak sekali pertemuan yang akan membuat kalian bahagia ya, seperti itu. Bisa reunian, bisa tentang bertemu dengan orang-orang yang udah lama gak ketemu ya, bisa keluarga, bisa teman, bisa mungkin pokoknya orang-orang yang memang istilahnya udah lama kalian kenal, mungkin yang dulu pernah ada dalam kehidupan kalian ya, seperti itu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan rekan bisnis atau mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi di sini ada juga seperti pernikahan, pertunangan ya. Tapi beberapa kalian ini ada yang merasakan enjoy atau mungkin merasakan bahagia dengan pertemuan ini. Mungkin ada juga yang mendapatkan keuntungan dari itu, misalnya mendapatkan istilahnya job atau mendapatkan peluang pekerjaan atau peluang pemasukan lah, intinya ya tentang keuangan. Tapi bisa juga di sini seperti ada aja orang-orang yang nyinyir ya suka nyinyir, suka ngomong tuh seenaknya gitu ya sama kalian, seakan-akan kalian itu masih jauh di bawah dia gitu, intinya gitu, menganggap kalian itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tetapi ya biarin aja orang-orang seperti itu, biarin aja. Yang penting kalian fokus ke dalam kepada diri kalian sendiri, apa tujuan hidupmu dalam pekerjaanmu, usahamu, dan terus meningkatkan kualitas hidupmu, kualitas jiwa kalian ya, dengan pribadi yang baik, dengan pola pikir yang baik, seperti itu. Itu otomatis dengan seiring waktu orang itu bisa melihat kemampuan kalian itu di mana, dan level kalian itu juga istilahnya mungkin semakin naik, semakin tinggi, dan otomatis orang kan istilahnya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah seperti itu. Jadi kalian itu menghadapi semua itu dengan diam dan juga pembuktian ya, seperti itu. Dan beberapa dari kalian juga ada yang istilahnya semakin banyak dihujat, rezekinya juga semakin lancar. Ada yang seperti itu nih energinya ya. Kadang ada loh yang seperti itu teman-teman. Yang penting kita enggak meladeni hal-hal seperti itu, justru malah kelihatan berkelas ya kalau kita enggak meladeni hal-hal seperti itu, yang memang ya udahlah, ada yang lebih penting kok dari itu yang harus kalian lakukan. Misalnya memperbaiki diri kalian sendiri, meningkatkan kualitas kalian, fokus kepada pekerjaan, usaha kalian, atau hal apapun yang memang lebih bermanfaat. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang semakin banyak menyendiri. Jadi banyak menyendiri, banyak merenung. Mungkin ada saatnya kalian itu berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, tapi pada saatnya hanya ingin sendiri saja. Jadi kadang-kadang orang-orang juga bingung dengan kalian. Kadang-kadang hari ini rame, ramah, pokoknya happy, tapi besok-besok kadang-kadang seperti dia
nggak tahu ngilang kemana gitu. Jadi seperti mungkin nggak terlalu bisa diajak bicara gitu misalnya gitu, nggak bisa diajak komunikasi. Jadi kalian tuh lebih ke fokus ke diri kalian sendiri. Jadi intinya kadang-kadang ada saatnya kalian ini berkumpul dengan orang-orang, tapi kadang-kadang juga kalian tuh seperti menyendiri, dalam arti merenungi istilahnya tujuan hidup kalian tuh apa yang harus kalian lakukan, apa yang memang selama ini kalian inginkan, dan juga cara mencapai itu tuh seperti apa. Dan kalian juga seperti udah bisa mengerti jati diri kalian. Jadi intinya di saat kesendirian kalian ini ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini memang ada kesedihan, ada kekhawatiran, ada juga merasa hampa ya. Mungkin beberapa dari kalian ini seperti ada rasa kesepian, ada rasa kesendirian, ada rasa hampa, ada seperti di sisi lain mungkin rezekinya lancar tapi di sisi lain secara batinnya kosong ya, seperti itu. Mungkin ada dari kalian ini lagi istilahnya merasakan hal seperti itu, entah karena kalian belum menemukan orang yang terbaik untuk menemani hidupmu atau pasanganmu, atau mungkin kalian belum menemukan orang-orang yang tepat, bisa teman, keluarga, atau siapapun yang bisa memahami apapun yang ada di pikiranmu dan apapun yang kalian ucapkan, atau tujuan hidup kalian, atau keluh kesah kalian, seperti itu teman-teman. Dan memang di sini kalian butuh sesuatu yang memang istilahnya gini ya, di saat kalian di posisi itu lebih ke kalian tuh banyak berpasrah, banyak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nggak apa-apa kalian menyendiri sambil istilahnya semakin menelaah diri kalian sendiri ya, seperti semakin dekat dengan Tuhan, sehingga mungkin dari situlah kalian bisa mendapatkan ketenangan karena semakin memahami kehidupan ini dan ada ketulusan untuk menjalani kehidupan ya, untuk memulai awal baru dalam kehidupanmu, seperti itu. Atau dalam hal apapun tuh kalian tuh seperti banyak ketulusan, entah dalam pekerjaan atau dalam menjalani hidup atau dalam menyelesaikan apapun tugas-tugasmu, banyak ketulusan yang kalian seperti kalian lakukan ya, kalian lakukan untuk kehidupan ini, sehingga banyak hal positif pada akhirnya akan datang kepada kalian. Memang ini sepertinya akan ada awal baru yang mungkin diawali dengan kesedihan dulu ya, seperti itu. Misalnya kalian bisa dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik, pasti mungkin jalannya tuh kurang baik ya, bisa perselisihan, perdebatan, atau mungkin kalian seperti dipisahkan dengan pasangan yang kurang baik atau yang toksik untuk kehidupanmu. Memang mungkin awalnya sangat menyedihkan, tetapi itu memang sebenarnya itu baik untuk kalian. Jadi ada awal baru untuk kalian mendapatkan yang lebih baik lagi ke depannya, entah dalam pekerjaan, ruang lingkup pergaulanmu, atau bahkan tentang pasangan ataupun keluarga, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Gemini 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, di sini sepertinya ini banyak harapan atau impian kalian yang tercapai loh teman-teman ya, yang tercapai. Ini seperti ada keberlimpahan. Ini keberlimpahan ini seperti keberlimpahan rezeki ada ya, keberlimpahan secara ada harapan atau impian kalian yang tercapai juga ada. Tetapi di sini sepertinya ada juga yang merasakan keberlimpahan secara kebahagiaan batiniah. Nah, mungkin kalian ini seperti udah orang-orang yang udah merasakan kebahagiaan secara batiniah, misalnya kalian hatinya semakin tenang, semakin nyaman, menjalani hidup juga semakin jelas arahnya kemana, semakin terarah ya, semakin enggak duniawi lagi. Jadi udah ada keseimbangan antara spiritual dan juga kehidupan. Jadi kalian jadi orang-orang yang semakin bijaksana, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga ada ketenangan batin yang memang kalian rasakan, sehingga apapun ya perjalanan kehidupan kalian tuh merasakan kebahagiaan, ada ketenangan, jadi santai menjalani hidupnya ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupan atau dalam keuanganmu, tapi kalian tuh seperti melewati semua itu dengan kesabaran. Jadi walaupun pelan tapi pasti pada akhirnya mendapatkan yang kalian impikan. Secara rezeki ini lebih ke banyak keberlimpahan rezeki, tapi ada juga yang mendapatkan
seperti ada harapan atau impian kalian yang akan tercapai, entah apapun ya teman-teman, karena rezeki itu bukan cuma uang ya, tetapi ada juga harapan atau impian kalian yang tercapai. Atau mungkin kalian juga semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin nyaman hidupnya, semakin nyaman batinnya ya, semakin tenang, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang selama ini mungkin ya kalian kejar ya, seperti itu. Tetapi kalian tuh kadang-kadang mungkin yang deket kalian tuh kurang disyukuri. Jadi saat ini kalian tuh seperti udah bisa mensyukuri apapun yang kalian dapatkan, entah secara keuangan, kesehatan, atau apapun yang kalian dapatkan teman-teman. Sepertinya memang ini ada berkah atau anugerah yang akan datang kepadamu, tapi ini memang ya ada yang dapatkan di bulan ini, bulan Juni, atau mungkin akhir Juni, atau bisa juga pertengahan Juli. Entah tentang apapun, entah tentang pekerjaan, tentang rezeki, atau mungkin tentang pertemuan dengan seseorang yang memang selama ini menjadi doa-doa kalian ya, seperti itu. Gitu aja teman-teman ya. Ada kabar baik juga yang akan datang kepadamu nih. Kabar baik ini bisa tentang job, bisa tentang perkembangan usaha, tapi bisa juga tentang pertemuan. Ada kabar yang akan datang kepada, misalnya aku akan datang ya bulan ini gitu misalnya, seperti itu berhubungan dengan seseorang. Kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, yang single juga, asmara ya tentunya. Ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini ada pembelajaran hidup yang akan menjadi pembelajaran berharga buat kalian, karena sepertinya ini ada pengkhianatan, ada kesedihan, ada kezaliman orang-orang yang memang tidak baik ya, yang tidak ingin melihat kalian itu lebih bahagia dari mereka, entah tentang pekerjaanmu, entah tentang keuanganmu, bahkan tentang rumah tangga kalian. Jadi seperti ini ada campur tangan orang ketiga yang ingin menghancurkan kehidupanmu. Ini bisa dari orang lain, bisa dari keluarga sendiri, atau kerabat dekat yang memang tidak suka melihat kalian tuh lebih baik atau lebih sukses dari dia, seperti itu ya. Dan ini sepertinya sering ada pertengkaran atau perbedaan pendapat, karena ini ya energi negatifnya agak tebal dengan pasangan, dengan keluarga, atau bahkan dengan anak-anak, bahkan ada yang sering sakit, seperti itu. Tetapi ini disarankan untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak dekat dengan Tuhan. Dan kalau kalian ada rezeki ya berlebih, sisihkan dan kasih ke orang-orang yang memang tidak seberuntung dengan kalian, tapi yang benar-benar butuh teman-teman ya, yang benar-benar butuh. Yang lebih baiknya itu orang tua yang memang hidupnya susah dan memang benar-benar udah nggak bisa bekerja, itu lebih baik lagi ya, seperti itu. Ini ada energi negatif yang memang lagi menyelimuti kehidupan rumah tanggamu atau kehidupanmu. Jadi sepertinya gemurungsung ya, pikirannya itu nggak tenang. Ada aja jalannya untuk kalian dapatkan kesedihan, kebingungan, atau bahkan seperti perdebatan gitu ya. Banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya banyak pembelajaran hidup yang buat kamu itu banyak merenung. Oh, aku tuh dulu melakukan hal-hal seperti ini, tapi kok hasilnya nggak baik ya gitu. Dulu aku berteman dengan orang ini yang kehidupannya seperti ini, kok bukannya membuat aku maju, malah kok membuat aku malah mundur gitu. Banyak hal yang memang membuat kalian tuh banyak berpikir, entah tentang kehidupanmu, tentang orang lain, atau bahkan tentang orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadi seperti banyak pembelajaran hidup yang membuat kamu itu seperti banyak berpikir, banyak berenung, tapi disitulah kalian bisa mengambil hikmah dari apapun yang pernah kalian alami ya, seperti itu, atau yang kalian lihat. Nah di sana tuh seperti memang banyak harapan, banyak keinginan, tapi belum tercapai. Nah dengan itulah kalian banyak istilahnya mempelajari kira-kira yang harus kalian lakukan itu apa, sehingga pada akhirnya kalian menemukan titik terang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan itu, walaupun pelan tapi pasti. Tapi kalian tuh bisa menikmati hasilnya, atau bahkan melewati semua prosesnya itu dengan lebih tenang atau lebih nyaman. Nah itu teman-teman dia seperti itu. Tapi ini secara asmara ini sepertinya memang lagi butuh kesabaran untuk kalian jodoh Gemini, karena mungkin orang-orang yang terbaik yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kalian itu belum saatnya datang. Jadi
mungkin saat ini kalian banyak membenahi diri untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu, untuk istilahnya membuat kalian itu menjadi orang yang lebih baik dan lebih berkualitas lagi, seperti itu. Walaupun memang di sini ada juga yang akan bertunangan, tapi ada yang menikah, tapi ini sepertinya lagi ada beberapa hal yang lagi dipertimbangkan, entah tentang apapun ya, seperti itu. Ini seperti lagi banyak perenungan ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini sepertinya banyak ada kalian yang semakin intuitif, semakin tajam intuisinya, semakin bisa memilah dan memilih kira-kira yang terbaik untuk kalian itu apa, entah tentang pasangan, pekerjaan, pertemanan, usaha, atau hal apapun yang memang berdampak besar dalam kehidupanmu. Jadi semakin teliti, semakin bijaksana, dan semakin hati-hati. Dan di sini kalian tuh seperti akan bisa melepaskan orang-orang yang kurang baik atau orang-orang yang toksik dalam kehidupan kalian, entah dalam pertemananmu, entah dalam ruang lingkup pekerjaanmu, atau mungkin tentang pasangan kalian. Jadi seperti udah bisa menelaah, oh ini kurang baik buat saya atau ini baik buat saya. Jadi ada dua kesimpulan, ada yang akan melepaskan ya, ada juga yang akan melanjutkan hubungan ke arah yang lebih baik lagi atau berkomitmen. Nah seperti itu teman-teman ya, berproses ke arah yang lebih baik dengan kesabaranmu. Dan mungkin akan ada kabar baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan keuangan, atau bisa juga berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu, tapi mungkin ini akan meminta bantuan dari kalian ya, seperti itu. Tetapi ya itulah, mungkin itu orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kasihi. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya akan ada kejelasan dalam hubungan kalian, ada ketulusan ya yang akan datang kepada kalian dari seseorang yang memang selama ini udah kalian kenal ya, seperti itu. Mungkin akan ada kata cinta ya, atau mungkin akan ada ya, ada yang ngajak kalian nikah ya, ada juga yang akan ngajak kalian tunangan, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang akan mendapatkan keberkahan rezeki, atau kehidupan kalian itu semakin jelas arahnya, semakin terbuka jalannya, karena selama ini kalian banyak menanam baik, dan kalian tuh selama ini menjalani kehidupan itu tulus ya, tulus, banyak bekerja keras, banyak menanam kebaikan, entah ke diri kalian sendiri, ke keluargamu, orang tuamu, sehingga jalan untuk kalian mendapatkan keberkahan itu semakin jelas, semakin terbuka, dan semakin lebar rezekinya, karena buah dari kerja kerasmu dan ketulusanmu. Ada awal baru atau istilah perubahan baik yang akan datang kepadamu dari apapun yang pernah kalian kerjakan ya, seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan baru yang memang kalian ini sepertinya penuh dengan semangat, dan juga tanpa mengenal apakah ini akan menguntungkan enggak buat aku. Jadi dilakukan aja dengan ketulusanmu, dan akhirnya mendapatkan hadiahnya, seperti itu teman-teman ya. Itu aja ya, sukses terus, bahagia selalu ya untuk kalian zodiak Gemini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.